Jordi si tukang blunder. Jordi sudah terlalu tua. Dan kalau memainkan Jordi, timnas pasti kalah. Itulah narasi yang akhir-akhir ini banyak kita saksikan usai keputusan Sintayong membawa seorang Jordi Amat dalam lanjutan round 3 kualifikasi Piala Dunia. Pemain yang awalnya sangat diharapkan dapat membawa impact besar ke dalam tubuh timnas Indonesia, Jordi justru jadi salah satu pemain yang paling diragukan saat ini. Ada kekhawatiran yang cukup besar dari kalangan supporter yang takut jika Jordi Amat bermain, maka ia akan melakukan blunder lagi. Sedikit mengejutkan memang saat melihat Jordi Amat berada dalam posisi semacam ini. Bagaimana tidak, di antara seluruh pemain yang ada di timnas saat ini, baik lokal maupun diaspora, tak ada satupun pemain yang mampu menandingi atau setidaknya menyamai karir dan pengalaman dari seorang Jordi Amat. Kita tentu telah mendengar bagaimana reaksi seorang Sintayong menanggapi blundernya Jordi Amat. 조비 선수는 일단 제가 봐도 최고의 선수고 아직 그 나이에 힘들다. 저는 그런 부분은 또 스스로가 또 잘 측정해서 판단할 것이라고 저는 보고 있습니다. Jelas ada rasa percaya dari Coach Sin untuk pemain 32 tahun tersebut. Namun blunder dari seorang Jordi Amat tak mungkin untuk tak dievaluasi oleh Coach Sintayong. Kesabaran pelatih ini pun juga ada batasnya. Tak mungkin selalu membawa pemain yang kerap kali melakukan blunder saat begitu banyak pemain muda potensial yang siap untuk menggantikan peran dan posisi seorang Jordi Amat. Maka pertandingan melawan Bahrain dan China tak hanya sekadar pertandingan memperebutkan poin bagi timnas Indonesia. Namun akan menjadi momen pembuktian sekaligus penentuan bagaimana nasib Jordi Amat di timnas Indonesia ke depannya. Karena ini bukan lagi fase biasa, melainkan fase hidup mati yang setiap gol dan setiap poinnya akan sangat berpengaruh bagi nasib sebuah negeri untuk melaju ke Piala Dunia. Maka muncullah sebuah nama, seorang pemain yang sangat diharapkan bisa mengimbangi sekaligus mampu menyelamatkan karir seorang Jordi Amat di timnas Indonesia. Dan harapan itu tentu saja tertuju pada sebuah nama, yakni seorang Jai Itses. Mengapa Jai Itses? Karena Jai satu-satunya pemain di timnas saat ini yang tampaknya sudah paham betul bagaimana caranya bermain dengan bermacam model permainan. Bagaimana caranya bermain dengan bermacam model pemain. Rido, Hübner, Ferrari bahkan Wahyu Pras pun bisa Jai influence untuk bermain tangguh bersama dirinya. Kita masih percaya jika Jordi Amat ini masih belum habis. Usianya saja masih 32 tahun. Sebuah angka yang menjadi usia prime bagi center back di Eropa. Kita masih percaya jika Jordi butuh tandem yang sepadan, tandem yang mengerti bagaimana membangun tembok kokoh di area pertahanan, bukan tandem yang melimpahkan bola dan situasi sulit untuk seorang Jordi.
Jordi ini memang bukan pemain yang mau sembarangan membuang bola. Didikan Spanyol tampaknya mengharamkan seorang pemain untuk lepas tangan dan buru-buru membuang bola ke depan agar bola jauh dari dirinya. Filosofi build up dan passing dengan tiki-taka adalah sesuatu yang tampaknya diinginkan Jordi Amat. Filosofi build up dan passing dengan tiki-taka adalah sesuatu yang tampaknya diinginkan oleh Jordi Amat. Maka saat pemain lain tak ada yang berani mengambil risiko untuk build up, disitulah Jordi yang mengambil peran, tak peduli walau peran itu berisiko baginya. Buka ruang untuk opsi passing kepada Jordi. Jangan limpahkan bola sulit selalu kepada Jordi. Maka sekali lagi kita percaya, Jordi akan kembali buas saat seperti awal-awal ia berseragam timnas. Memang tak adil rasanya jika menghukum Jordi Amat atas blundernya ketika menghadapi tim kuat macam Jepang, Irak, dan Australia. Terlebih lagi saat itu belum ada nama semacam Marten Pas, Kelvin Verdong, dan tentu saja belum ada Jay Itzes. Kombo pemain yang bahkan belum pernah sekalipun timnas Indonesia menelan kekalahan. Tak adil memang rasanya menghukum Jordi Amat seperti itu. Seakan-akan lupa dengan seni build up dan long ball akurat yang pernah ia tunjukkan untuk timnas. Maka inilah mungkin yang membedakan pelatih lain dengan seorang Sinteyong. Pelatih yang melihat dari begitu banyak sisi, dan tak hanya fokus pada satu variabel kesalahan. Saking pedulinya dan tak ada rasa percaya dari Sinteyong, jika Amat ini belum habis, beberapa hari sebelum terbang ke Bahrain, pelatih asal Korea itu menyempatkan terbang ke Malaysia untuk menyaksikan dan memantau langsung kondisi dari Jordi Amat yang baru saja pulih dari cedera. STY seperti mengajarkan kepada kita semua, jika dirinya saja masih percaya dengan seorang Jordi Amat. Lantas mengapa kita-kita ini yang hanya tahu segelintir saja soal sepak bola, dengan rasa marah tiba-tiba langsung memvonis dan menganggap jika Jordi Amat sudah habis dan sudah tak layak untuk timnas Indonesia. Hanya sebagai pengingat untuk para haters, jika peran Jordi Amat bagi timnas sungguh tak main-main. Dulu tak ada yang mau bermain untuk negeri ini. Hanya Amat dan Sandy Walsh yang menyampaikan niatnya secara terang-terangan jika mereka mau bermain untuk timnas Indonesia. Dan setelah itu barulah bermunculan nama-nama baru yang menghiasi wajah timnas kita sekarang. Maka dari lubuk hati yang paling dalam, para supporter begitu berharap jika Jay Itzes mampu mengimbangi dan membangun chemistry dalam membentuk tembok kokoh bersama seorang Jordi Amat. Dua pemain yang sama-sama punya intelijensi di atas rata-rata. Dua pemain yang sama-sama punya jiwa kepemimpinan. Juga dua pemain yang sudah dan sedang mencicipi kerasnya liga top di Eropa. Trio Ridho, Amat, dan Jay adalah trio yang sangat menggoda. Ataupun trio Hilgers, Amat, dan Jay juga tak kalah istimewa. Apapun itu, kita berharap Jordi mampu tampil kokoh dan terus membersamai timnas.
Maka dengan begitu banyak pengalamannya, apakah Jordi Amat mampu menjadi bagian dari terciptanya sejarah baru bagi timnas Indonesia dalam menembus Piala Dunia? Biarkan waktu yang menjawabnya.